Allah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, pada hari ini Allah takdirkan kita semua bertemu di ruangan yang berbahagia ini. Tentu atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam kami baru sampai dari Jakarta dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Dan salawat beriringan salam sama-sama kita hadiahkan buat Rasulullah kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah dari SMA Negeri 8 Pekanbaru, Bapak Wakil dan para Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini dan yang kami muliakan Bapak Ibu wali murid wali siswa ya. Wali siswa dari peserta immersion program dan anak-anak yang kami cintai. Semoga pertemuan ini membawa kebaikan buat kita semua, membawa menjadi bagian dari doa suksesnya program immersion yang insya Allah kita akan adakan di tanggal 20 sampai 26 Februari 2023. Di pertemuan sebelumnya kami mungkin Bapak Ibu yang pada waktu pengenalan program hadir pada waktu itu adalah kami juga menyampaikan beberapa manfaat dari program. Di samping adalah tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Tatib adalah yang bernilai akademik, yang bernilai kurikulum, ada hal-hal lain yang barangkali yang tidak bisa kita lihat seperti kemandirian anak, menjadi bagian dari motivasi anak untuk masa depan mereka, kemudian rencana-rencana masa depan mereka yang barangkali sekarang masih belum paham, belum menentukan mau jadi apa dan perguruan tinggi yang mana, jurusan apa atau fakultas mana. Barangkali ini bisa menjadi bagian awal mereka meredesign masa depan mereka. Selama ini barangkali anak Bapak Ibu masih Pak, saya mau jadi apa ya? Nanti mau kuliah di jurusan apa ya? Saya belum paham mereka mau jadi apa. Nanti mudah-mudahan ini menjadi bagian dari mereka bisa memapping out tentang bagaimana rencana masa depan mereka. Mereka dengan program nanti yang akan berlangsung dari mulai tanggal 20 keberangkatan, kemudian pulang di tanggal 26, mereka akan saya rasa anak SMA Pekanbaru sudah lebih dewasa. Karena kalau di Jakarta Bapak Ibu kami juga memberangkatkan SD Al-Azhar dan SMP Al-Azhar. Itu mereka dari kelas 4 SD itu sudah diberikan izin lepas oleh orang tuanya untuk ikuti program immersion ini. Membawa barangnya sendiri, mempacking barangnya sendiri gitu ya. Kemudian mereka terbiasa mengelola ya, yang tidak barangkali yang sekarang ini masih uangnya belum bisa mengelola sendiri, berapa yang dikasih habis, berapa dikasih habis. Barangkali ini juga momen yang bisa Bapak Ibu anak-anak yang menjadi kesempatan mereka menjadi cerdas keuangan gitu ya. Di samping kemampuan karena sekolah nanti adalah secondary Orchid Park Secondary School ini bahasa pengantarnya totally bahasa Inggris, memang menjadi tantangan tersendiri buat anak-anak kita. Meskipun nanti bahasa Inggris mereka tidaklah American or British accent, tapi totally itu bahasa Inggris. Memang ada pengaruh dari bahasa Melayu dan bahasa Cina mereka, tapi totally adalah bahasa Inggris. Anak-anak kita yang selama ini mungkin secara tertulis nilainya bagus, tapi pada waktu komunikasi mereka adalah gagap, barangkali bingung. Nah, disinilah kesempatan mereka. Karena harapan kita tentunya, saya sebagai orang tua juga menginginkan anak saya tingkat pendidikannya ke depannya tidak hanya lokal tapi juga global. Nah, barangkali ini kesempatan buat anak-anak kita untuk mengendalikan dirinya, untuk membangun percaya dirinya. Ya, kelemahan orang kita ini adalah kurang percaya diri Bapak Ibu. Pada waktu kita ketemu dengan orang bule, percaya diri kita down, termasuk saya juga. Karena guru-guru native kami di Jakarta juga sama, karena dari Amerika, dari Australia, dari Kanada. Pada waktu komunikasi takut salah. Ini kira grammarnya benar nggak ya, pronunciation-nya benar nggak ya, gitu ya. Nah, ini kesempatan karena selama 3 hari full
anak-anak kita akan immerse ya, mencelup ya, langsung terjun ke sekolah yang mereka datangi, berbaur dengan masing-masing anak, nanti ada badinya, berbaur dengan pendampingnya, ikutin pelajaran dari mulai 7.20 sampai nanti 2.30, itu mereka nonstop dengan mereka. Disitulah mudah-mudahan terbangun rasa percaya diri mereka untuk berkomunikasi dan confidence dengan apa yang mereka punya. Inilah tempatnya mereka membuktikan diri mereka. Saya selama ini belajar tertulis atau di sekolah atau di kursus, inilah kesempatannya saya mempraktekkan apa yang saya sudah punya. Kalau sebelumnya barangkali anak-anak kita barangkali nilai bahasa Inggrisnya barangkali tinggi, tapi pada waktu suruh ngomong barangkali AOEO gitu, sinilah kesempatannya. Nah, itu yang tidak bisa mungkin kita dapatkan jika kita tidak melakukan kunjungan immersion program ini ke sekolah yang berada di negara yang bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Di samping nanti anak-anak kita akan merasakan kedisiplinan. Bagaimana saya kurang paham, tapi karena adalah SMA 8 adalah sekolah terfavorit di Riau yang saya pahami. Bagaimana misalnya anak-anak kita bisa melihat pada waktu upacara tidak ada suara, senyap, walaupun jumlahnya mereka adalah ribuan, ya 1.000 lebih, tidak ada suara, tidak ada kayak bunyi lubang gitu, nggak ada, gitu ya, senyap. Itu yang saya pahami setelah beberapa tahun menjembatani beberapa sekolah begitu. Dan anak kita bisa melihat, nanti kok bisa ya anak kita. Nanti mohon saya khawatir lupa Beza, ada anak perwakilan dari anak kita nanti pada waktu welcome speech nanti di hari pertama untuk menyampaikan kenapa mereka datang, gitu ya, apa tujuannya, apa yang mereka harapkan. Silakan nanti kalau seandainya satu mereka grogi, mungkin 2 barangkali dibagi aja tugasnya. Dan berlatihlah berbahasa Inggris, itu adalah bagian dari public speaking. Kemampuan berbicara di depan orang itu butuh keberanian, butuh percaya diri, ya. Gak semua orang bisa mampu berbicara di depan orang, apalagi meyakinkan, menyampaikan, mendelivery pesan-pesan yang ingin disampaikan. Bapak Ibu siapapun barangkali nanti yang terpilih menjadi perwakilan untuk berbicara di depan ribuan anak-anak dari Orchid Park Secondary School, berlatihlah sebelum berkeberangkatan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi momen buat kalian nanti yang menjadi perwakilan, kekuatan, kepedean, portofolio untuk kedepannya mampu berbicara di depan orang. Dan kegiatan mereka nanti mengikuti timetable yang ada di sekolah Orchid Park dari awal sampai akhir, termasuk nanti jangan lupa membawa pakaian olahraganya. Jadi kalau di sekolah sana Bapak Ibu, kalau di Singapura itu memang rumah mereka memang rumah apartemen ya. Kalau kita kan rumah kita luas-luas gitu di sana itu. Tapi kalau untuk sekolah mereka nggak pelit. Malah di sekolah itu mereka punya stadium. Standarnya sama mungkin stadium yang ada di Pekanbaru. Mereka punya kolam renang, mereka punya gym center gitu ya. Mereka punya tempat bermain basket, futsal yang lengkap di situ. Karena memang pemerintah mereka fokus untuk pendidikan. Nah, kita akan merasakan aliran energi. Bagaimana anak-anak di Singapura itu cara bawa tasnya aja beda dengan bawa tas anak kita ya. Kemudian ini menjadi pengaruh buat kita. Makanya kita mungkin bawa tasnya begini gitu ya. Antara semangat dan tidak semangat menantang masa depan gitu ya. Kalau anak sana enggak, mereka siap dengan sekirinya, ada tas lagi, pada minum lagi 2 liter, udah mereka berangkat sekolah dengan semangat ya. Mudah-mudahan dari 55 yang berangkat ini akan menjadi agent of change dari SMA Negeri 8. Dari worksheet yang Bapak Ibu dapatkan, nanti juga anak-anak punya seperti ini yang kita bagikan nanti menjelang berangkat. Takutnya kalau dulu pengalamannya Miss lupa gitu ya, sehingga kita nggak bawa kopian. Jadi masing-masing anak nanti dapat worksheet seperti ini. Dan masih ada anak-anak juga dibagi kepada 4 kelompok ya, 4 grup ya, ABCD. Dan tugas-tugasnya sudah tertera di situ. Mereka memvideokan, mendokumentasikan, menyampaikan, memberikan komen. Kemudian apa tugas mereka setelah sampai di sini nanti adalah
minimal mereka mempresentasikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan di sekolah, termasuk di sekolah yang mereka belajar ataupun dari keseluruhan program yang mereka ikuti. Bagaimana budaya antri di imigrasi, ya. Dan imigrasi juga nanti saya share Bu Eza untuk di-share ke anak-anak nanti untuk mengisi arrival card ya. Kalau dulu kan isinya manual ya, kalau sekarang kan udah paperless, jadi diisinya secara digital. Nanti kami berikan linknya, anak-anak masing-masing mengisi itu sampai keluar nanti barcode ya. Bapak Ibu jangan membantu boleh ya, tapi anak-anak kita udah cerdas-cerdas kok ya. Gen Z ini udah luar biasa ya, malah kita orang tua yang malah masih gaptek ya Pak ya. Mereka baru dibaca satu aja mereka udah berselancar, udah ngerti, oh ini gitu ya. Nah itu juga bagian bagaimana budaya antri mereka, budaya disiplin mereka gitu ya, budaya tidak nyampah mereka. Itu adalah values, nilai-nilai yang kadang-kadang baru bisa kita praktekkan di daerah kita, di sekolah kita pada waktu kita menjadi pelakon dari kegiatan itu sendiri. Kalau hanya nonton, biasa kok nonton di video di YouTube, itu kan baru nonton. Coba sebagai pelakon akan berbeda rasanya, ya. Kita sebagai aktor dari kegiatan itu. Nah, pada waktu mereka nanti dengan ada worksheet ini Bapak Ibu mendokumentasikan sesuai dengan grup tugas yang ada yang sudah dibagi itu, tugas mereka per kelompok nanti adalah mereka akan mempresentasikan ke minimal ketiga kelas yang ada di SMA 8. Mereka bagi grup, mereka presentasikan, berikut dengan foto, berikut dengan video, berikut dengan komen-komen dari mereka. Boleh mereka juga mengadakan semacam interview dengan temannya atau dengan guru di situ atau mereka sesama teman mereka. Bagaimana menurut kamu dengan program ini? Bagaimana ini? Silakan dokumentasikan, silakan presentasikan di kelas-kelas yang ada di SMA 8 ini. Jadikan ini seperti tadi harapan Pak Tafib adalah jadikan ini menjadi momen perubahan budaya